أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yang pertama adalah gabungan pertama kurban dari keluarga Bapak Sukarman untuk Edo Harmanto bin Sukarman, Haji Taufik Yusman untuk almarhum Maida binti Said, Bapak Endang Sumpena untuk M. Zaki Amiruddin dan Endang Sumpena, Bapak Rudi Ardiansah untuk Ataya Al-Biduni Biduni Ardiansah, dari Hajah Syarifah untuk Hajah Syarifah binti Said, dari Bapak Nukasar untuk Ibu Ambalia binti Entohid, Bapak Yayat Ruhiyat untuk M. Kardan Al-Zikri bin Yayat Ruhiyat, Bapak Solehin untuk Dika Febriani binti Sukarman. 20 ekor kambing. Pertama atas nama dari Sulaiman bin Fulan, Agus bin Fulan, Sudianto bin Sudiono, Rifki Agung Saputra, Bapak Haji Jana bin kaum muslimat rahimahumullah. Kemudian dalam hari raya Idul Adha ini selain ibadah hajinya, juga selain ibadah puasanya, baik yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya ataupun kemarin tanggal 8 pada hari Tarwiyah dan tanggal 9 pada hari Arafah, juga ibadah takbirnya, juga ibadah kurbannya. Banyak rangkaian ibadah yang Allah siapkan
Jalan-jalan demikian yang begitu banyaknya Allah sediakan buat kita adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan syariat kurban kepada kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ketahui bersama bahwa kurban adalah syariatul qadimah, syariat yang telah Allah berlakukan pula kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, yang kemudian Allah perintahkan kembali kepada Nabi kita, berlaku pula untuk kita, sunnah buat kita mazhab Syafi'iyah untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kalau kita kembali dari pelaksanaan ibadah kurban, ini merupakan keberhasilan dari terbentuknya sebuah keluarga, di mana seorang bapak yang diwakili oleh sosok Nabi Ibrahim Khalilullah, sosok seorang ibu diwakili dengan Siti Hajar, yang kemudian sosok seorang anak diwakili oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dari sini bisa kita ambil pelajaran yang mendalam, bahwa di saat kita menginginkan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, puncak tujuan kita berkeluarga adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita bangun rumah tangga kita berdasarkan ilmu. Mari kita bangun rumah tangga kita berdasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab lahirnya ibadah kurban ini adalah ketaatan dari seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kepasrahan dari seorang ibu, yaitu Bunda Hajar alaihissalam, dan kemudian kepatuhan dan ketundukan seorang bapak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang apabila suaminya dan juga istrinya, berikut anak-anaknya yang semuanya tunduk patuh, ikhlas menerima apa yang telah Allah tetapkan, tidak akan diragukan lagi keluarga tersebut adalah keluarga yang mencapai ridho Allah, yang biasa kita sebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya ini merupakan impian buat kita seluruhnya. Kita ingin menjadi suami yang taat, maka jangan sendiri saja, jangan menjadi suami yang egois. Jadilah kemudian suami yang mengajak istri agar istri kita juga menjadi wanita shalihah, wanita yang muti'ah, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian kita sampaikan ajaran agama kita kepada anak-anak kita. Sebagai anak-anak kita, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang digambarkan sosok Nabi Ismail alaihissalam. Maka hadirin rahimakumullah, itulah pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil daripada ibadah kurban. Kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, sehingga terbentuk menjadi RT yang soleh, terbentuk menjadi RW yang soleh, kelurahan yang soleh, kemudian sampai kepada negara yang soleh. Ini adalah tujuan ataupun pelajaran yang bisa kita ambil daripada ibadah kurban. Yang kedua, dari ibadah kurban juga bisa kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia berusaha sebisa mungkin untuk menahan lidah kita, untuk menahan nafsu kita, karena ibadah kurban yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu berlatar belakang daripada ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikala hari raya Idul Adha datang, beliau berkurban dalam jumlah hewan yang tak terhingga, ratusan ekor hewan sampai kemudian ribuan ekor hewan. Kemudian salah satu umat beliau ada yang menyanjung dan memuji beliau. Apa jawab beliau? Timbul sifat kemanusiaan beliau. Saya jangan kata hewan kurban, andai kata anak disuruh korbankan oleh Allah, pasti akan saya korbankan. Itu jawab Nabi Ibrahim. Dan ini hadirin jawaban lahir anak Nabi Ibrahim belum ada. Nabi Ibrahim pertama menikah dengan Siti Sarah, tidak memiliki anak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian baru menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir kemudian lahirlah Nabi Ishak yang dari bunda Siti Sarah. Nah, ketika beliau punya anak, dengan entengnya, ini sebagai manusia biasa kita gambarkan, Nabi Ibrahim dengan entengnya bilang, andai kata Allah perintahkan anak saya untuk disembelih, pasti saya sembelih. Bicara demikian ketika belum punya anak. Maka hadirin rahimakumullah, pandai-pandai kita menjaga lidah,
pandai-pandai kita mengendalikan emosi diri kita. Di saat kita masih belum mapan dalam ekonomi, di saat kita belum hebat dalam segala kita, maka jangan suka kita mengumbar ataupun mengucapkan hal-hal yang pada waktunya nanti apabila telah Allah jadikan kita orang kaya, ternyata kita tidak mampu untuk melakukan. Di saat kita belum memiliki mobil misalnya, kita berjanji siapapun yang ketemu dengan kita di jalan pasti kita berikan tumpangan. Itu belum punya mobil. Tapi ketika kita setelah punya mobil, bisa saja kita melupakan ucapan demikian. Nah, inilah pelajaran daripada ibadah kurban yang kita ambil, yakni mampu menahan diri, jangan suka sesumbar, baik sesumbar di dunia nyata ataupun di media sosial. Biasakan lidah kita dan kemudian jari kita mengetik hal-hal yang sudah kita pikirkan, hal-hal yang sudah kita telusuri lebih mendalam. Jangan sampai kita ketik dulu baru pikir kemudian, yang akhirnya hanya mengakibatkan penyesalan. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah, dua saja daripada pelajaran ibadah kurban yang saya sampaikan. Kemudian untuk saudara, saudari, para tetangga dan bapak-bapak yang alhamdulillah pada bulan ini Allah berikan kemampuan untuk melakukan ibadah kurban, itu tentunya merupakan nilai plus daripada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian. Jangan kita berharap apa-apa kecuali ibadah kurban kita pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Karena yang sampai kepada Allah mah bukan daging hewan kurban kita yang berat, bukan darah hewan kurban kita yang banyak, tapi yang sampai kepada Allah adalah ikhlas kita di dalam berkurban. Hanya mengingatkan, sekali lagi hanya mengingatkan, sebelum hewan kurban kita disembelih, mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Jangan sampai hewan kurban yang kita beli dengan uang jutaan rupiah ada maksud pribadi, ada wardun akhir di hati kita, ada niat sum'ah, pengen didengar oleh orang lain ataupun ingin viral. Ini yang harus kita bersihkan. Jangan sampai kurban kita berlumurkan riya, jangan sampai kurban kita berbalutkan kesombongan. Sebelum hewan kurban kita dipotong, disembelih, mari sama-sama kita ikhlaskan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga merupakan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang alhamdulillah pada bulan ini bisa melaksanakan ibadah kurban. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala annal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Yang pertama, Rasulullah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya berkurban minal a'malil munjiyah, salah satu amal ibadah yang bisa menyelamatkan orang yang berkurban min syarrid dunya wal akhirah, daripada keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicantumkan dalam kitab Birrul Nasihin, bagi awwali fatratin fatrat min damihi wa qarallahu lahu dunubahu wa dunuba iyaihi. Sabali awwali fatratin, tetes pertama dari hewan kurban yang disembelih itu bisa menghampura dosa-dosa orang yang berkurban dan juga dosa-dosa daripada keluarga orang yang berkorban. Ini tadi apabila korban yang kita laksanakan murni berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah luruskan hati kita, Allah cecekkan hati kita, Allah ikhlaskan hati kita, dan Allah lancarkan pelaksanaan ibadah kurban kita di Masjid Jami Nurul Huda ini. Allah lancarkan, Allah berkatkan, dan Allah selamatkan para pegawainya dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan juga apa-apa yang menjadi halangan dan rintangan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. wa ta'ala
لله رب العالمين.